Israel terus-menerus mendapat berondong serangan rudal agresif dari Iran. Akibatnya sejumlah bangunan penting di Tel Aviv hancur lebur layaknya kota mati yang tak berpenghuni. Gak terima diserang terus-menerus, Israel melayangkan serangan balasan ke Iran. Anehnya, tentara Zionis malah menyasar warga sipil dan telah menghancurkan stasiun televisi Iran. Hal ini membuat Iran marah besar dan berjanji bakal menghabisi Israel dalam perang. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Momen mencekam studio TV Iran jadi sasaran. Serangan bertubi-tubi Iran berhasil melumpuhkan kekuatan Israel. Negeri Zionis yang terlanjur kalang kabut pun mencoba membalasnya dengan siasat licik. Alih-alih menyerang militer Iran, pasukan IDF malah memberondong warga sipil tak berdosa. Parahnya, mereka turut meledakkan kantor stasiun televisi nasional IRIN saat siaran langsung. Saking brutalnya, studio yang digunakan langsung dipenuhi puing reruntuhan dan asap tebal. Bahkan pembawa acara yang tengah bertugas terpaksa kabur karena situasi kian mencekam. Sementara itu, sejumlah pegawai juga dikabarkan harus kehilangan nyawa dalam serangan tersebut. Iran jadi yang pertama buat Israel merugi besar. Serangan Israel ke kantor berita IRIB menjadi bukti kepanikan rezim Zionis. Tel Aviv dikabarkan panik karena Iran bikin mereka boncos secara keuangan. Rupanya, konflik dengan Iran membuat Israel menelan kerugian hingga $1 miliar per hari. Ditambah lagi, negeri Zionis juga harus menghadapi klaim asuransi yang meroket sejak perang meletus. Artinya, Israel harus merugi hingga lebih dari 16,2 triliun rupiah per hari. Apalagi negeri Zionis juga terus kehilangan peralatan canggihnya saat menghadapi Iran. Buktinya Iran mengklaim sudah menembak jatuh 3 pesawat tempur F-35. Israel bahkan semakin merugi akibat sistem pertahanan Iron Dome dan David Sling justru menyerang pemukiman sendiri. Kepanikan warga dengar ledakan besar. Kondisi yang semakin memprihatinkan memicu kepanikan dari jutaan warga Israel. Penduduk negeri Zionis lari berhamburan ke seluruh penjuru kota demi mencari tempat perlindungan. Pasalnya mereka masih khawatir dengan serangan susulan negeri para mullah. Apalagi Iran sempat memberikan ultimatum kepada seluruh warga untuk meninggalkan kota Tel Aviv. Namun lalu lintas udara yang lumpuh total memaksa mereka mencari tempat persembunyian lain. Alhasil sejumlah penduduk berebut tempat untuk mengungsi di bunker bawah tanah. Sialnya, lokasi tersebut terlalu kecil hingga tak mampu membuat semua penduduk Israel. Warga yang kurang beruntung pun terpaksa bermukim di pinggiran jalan tanpa perlindungan apapun. Langit Israel dipenuhi rudal. Rakyat Israel dipastikan makin ketakutan karena Iran terus menyerang tanpa ampun. Negeri para mullah terus mengirim ratusan rudal dan drone demi melumpuhkan kekejian militer Zionis. Rudal jelajah milik Iran diketahui terus menghujani langit Tel Aviv dalam beberapa malam terakhir. Hasilnya langit Israel dibuat mencekam karena serangan bertubi-tubi dari Teheran. Situasi di Tel Aviv juga semakin menyeramkan karena serangan Iran yang tepat sasaran. Buktinya sejumlah rudal berhasil menghanguskan bangunan strategis milik negeri Zionis. Belum lagi Iron Dome yang dibuat nggak berdaya karena tak mampu menghentikan serangan rudal Iran. Arti mendalam Iran, kibarkan bendera merah. Iran nampaknya belum cukup puas usai memberondong habis semua wilayah Israel. Negeri para mullah masih berambisi melenyapkan bangsa Zionis sampai ke akar-akarnya. Buktinya mereka tiba-tiba mengibarkan bendera merah di Masjid Jamkaran di kota Qom. Momen tersebut turut disaksikan ribuan pasang mata penduduk Iran yang menyaksikan langsung. Usut punya usut, aksi tersebut punya makna mendalam bagi negeri para mullah. Dalam tradisi Syiah, bendera merah merupakan simbol darah yang belum terbalas. Hal ini juga menjadi penanda kuat adanya serangan lanjutan atau aksi balas dendam kepada Israel. Dapatkan paket hemat 6 kaos singlet cuma 37 ribuan aja. Cek link di bawah ini.
Warga Libanon tonton pesta rudal Iran diiringi musik. Aksi balas dendam Iran mendapat sambutan meriah dari negara tetangga Palestina. Mereka bahagia bukan main melihat aksi zolim Israel akhirnya mendapat balasan yang setimpal. Buktinya, warga Libanon menonton serangan rudal Iran dengan musik saksofon. Rakyat negeri Pohon Aras juga menyelenggarakan pesta musik ketika Israel digempur habis-habisan. Warga Yordania juga tak ketinggalan berhura-hura merayakan kehancuran Israel. Buktinya seorang pengantin pria berfoto dengan latar momen serangan rudal Iran. Gempuran dari Teheran juga mendapat sambutan hangat dari warga Palestina. Penduduk tepi barat diketahui memboyong sisa rudal Iran sambil diarak keliling kota sebagai bentuk sukacita. Kehancuran bangunan penting Israel. Dalam serangan kali ini, Iran berhasil meluluh lantakan sejumlah fasilitas penting milik Israel. Sebut saja pangkalan udara Maor yang terkena hantaman rudal negeri para mula. Sampai-sampai situs penyimpanan pesawat tempur Israel itu harus terkoyak habis. Bahkan api raksasa terlihat menyambar kawasan tersebut hingga menghanguskan semua amunisi negeri Zionis. Nasib serupa juga menimpa markas persembunyian intelijen dan pangkalan militer di Glilot. Dalam sebuah unggahan, seluruh wilayah tersebut mengeluarkan kepulan asap usai dihantam rudal Iran. Tak cukup sampai di situ, militer Teheran juga menghancurkan berbagai bangunan tinggi milik Israel, tak terkecuali kantor Kementerian Pertahanan yang berada di tengah Tel Aviv. Warga Israel kabur ke luar negeri disoraki. Serangan Israel yang bertubi-tubi juga membongkar mentalitas pengecut warga Israel. Bukannya melawan, rakyat negeri susu justru kocar-kacir mengungsi ke negara yang lebih aman. Buktinya sejumlah warga Israel tertangkap kamera tiba di Bandara Le Bourget, Paris. Mereka bahkan merayakan kedatangan di Prancis dengan sombong lewat memamerkan bendera negaranya. Seakan belum cukup, mereka juga bertindak angkuh terhadap warga sekitar. Gak heran kedatangan warga Israel ini langsung dihujani hujatan, makian, hingga sorakan dari rakyat Prancis. Masih belum cukup, warga negeri mode juga meneror rakyat Israel dengan meneriakan slogan pro-Palestina. Ancaman serius Iran kepada AS. Seakan belum cukup, Iran terus menebar ancaman kepada Israel. Kali ini, pemerintah Teheran langsung mengultimatum sekutu terkuat negeri Zionis yakni Amerika Serikat. Abbas Araghchi selaku Menteri Luar Negeri Iran menyebut Donald Trump sebagai kunci berakhirnya perang. Syaratnya, Presiden AS itu wajib berlaku adil dan menyetop seluruh serangan dari kubu Israel. Namun pendapat berbeda justru dilontarkan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Barojerdi. Jika ingin menghentikan perang, kita harus meniadakan pihak yang memulai perang, yaitu Benjamin Netanyahu. Perang akan berakhir jika ia kehilangan nyawa, tegas Barojerdi. Kemarahan sekutu Iran. Serangan Iran terhadap Israel juga mendapat dukungan dari berbagai negara Timur Tengah. Salah satunya Oman yang menghujat aksi keji negeri susu terhadap bumi Persia. Kesultanan Oman mengutuk keras agresi militer brutal yang dilancarkan Israel terhadap wilayah Republik Islam Iran. Serangan ini telah menargetkan kedaulatan bangsa Iran serta menimbulkan korban jiwa, bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Oman. Backingan terhadap serangan Iran juga disampaikan oleh Rusia. Vladimir Putin menyebut upaya Israel menggempur tanah Persia adalah tindakan tak berdasar dan ilegal. Serangan Israel yang terus-menerus terhadap fasilitas nuklir damai di Iran adalah ilegal dan mendorong dunia menuju bencana nuklir, bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Cina. Dapatkan bolu cukil enak yang menjadi oleh-oleh khas Magetan dengan harga yang murah. Cek link di bawah ini. Jadi begitulah cerita menegangkan dari konflik Iran dan Israel. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?